Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Kak. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Kenalkan, nama saya Yulai Citras. Saya dari Universitas Negeri Medan, umur saya 19 tahun. Saya biasa dipanggil Citra. Alamat saya Jalan Datuk Kabu, Pasar Tiga, Gang Masjid. Nah, apakah, Kakak boleh memperkenalkan diri Kakak supaya saya tahu nih, siapa nama Kakak? Baik, terima kasih sebelumnya, Kak. Perkenalkan, nama saya Yusri Liana, biasa dipanggil Yusril. Saya berasal dari Kisaran atau Asahan. Umur saya masih 17 tahun, Kak. Oke, baiklah, supaya lebih sopan gitu, apakah saya boleh memanggil nama Kakak Kak Yusri Liana? Boleh, Kak? Nah, bagaimana kabar Kakak pada malam hari ini? Alhamdulillah baik, Kak, tapi masih ada rasa takut karena pasca bencana banjir yang lalu, Kak. Ada rasa takut gitu. Oke, baiklah, di sini saya akan membantu Kakak nih untuk menghilangkan rasa takutnya itu, supaya nggak terlalu larut dari rasa takut itu. Nah, tujuan saya pada malam hari ini yaitu ingin memberikan layanan individual pada Kak Yusri dan untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling traumatik dari dosen pengampu Bu Rahmulyani. Apakah Kakak sedia nih saya berikan layanan individual? Ya, Kak, saya bersedia. Baiklah, kalau Kakak sedia, apakah Kakak masih ingat nih pukul berapa, di mana posisi Kakak, dan bagaimana sih kejadian terjadinya bencana banjir itu? Baik, Kak. Pada pukul 8 malam tuh, Kak, banjirnya sudah mulai naik dan saya berada di rumah karena sudah beberapa hari yang lalu hujan turun dan menyebabkan banjir. Tapi pada pukul 8 malam itu banjir tiba-tiba mulai naik dan untung saja ada tim SAR yang membantu keluarga kami dan keluarga lainnya atau lingkungan daerah saya gitu, Kak. Oh, berarti itu pada malam hari ya, di saat Kakak lagi tidur atau lagi apa itu? Saya lagi berkumpul dengan keluarga, Kak, sekalian membersihkan rumah pasca banjir. Tapi malam itu juga hujan makin deras dan air makin naik, Kak. Dan situ kami sekeluarga panik, Kak. Bagaimana keadaan sekitar Kakak setelah terjadi banjir itu? Keadaan sekitar sudah mulai terendam, Kak. Ada yang sudah naik ke jendela, ada yang sudah mulai terendam karena ada yang dataran rendah itu. Untuk daerah rumah saya, untuk rumah saya sendiri sudah sampai ke jendela gitu, Kak. Jadi mau tidak mau kami diungsikan dan dibantu oleh tim SAR untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi gitu, Kak. Apakah kondisi rumah Kak Yusril ini masih baik-baik saja? Kalau kondisi rumah kami kurang tahu pasti, Kak, tetapi mungkin sebagian besar pasti belakang rumah saya itu akan rubuh, Kak, karena tidak terbuat dari batu atau beton karena masih sebagian dari papan atau apa gitu, Kak. Mungkin sudah hancur terbawa arus banjir, Kak, karena arusnya itu sudah sangat ngeri atau sudah sangat deras sekali gitu, Kak. Berarti ngeri sekali ya terjadinya banjir pada saat itu ya, Kak? Iya, Kak, begitu, Kak. Baiklah, bagaimana sih perasaan Kakak setelah menjadi korban banjir yang terjadi pada waktu itu?
Untuk perasaan saya sedih sekali Kak, karena rumah peninggalan nenek juga sudah terendam dan sebagian hancur untuk belakang rumah, dan banyak barang-barang atau perabot rumah yang terendam banjir yang otomatis sudah hancur dan mungkin tidak bisa diperbaiki lagi. Bagaimana sih kondisi Kak Yusri saat mengalami banjir kemarin? Apakah ada rasa takut atau trauma fisik maupun mental? Apakah ada, Kak? Kalau rasa takut pasti ada Kak, kalau trauma atau yang lain mungkin belum terlalu parah, tapi kadang saya masih suka terngiang-ngiang gitu, masih suka melamun, kok bisa sih bencana seperti ini terdampak kepada lingkungan sekitar saya, padahal untuk di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu, gitu Kak. Kadang masih terasa takut dan sedih gitu Kak. Nah, apakah Kakak pernah nih memberikan upaya supaya Kakak itu bisa menghilangkan rasa takut Kakak itu? Apakah pernah gitu? Untuk saat ini upaya yang dapat saya lakukan, paling saya dapat menghibur diri, bercerita dengan kawan satu pengungsian di tempat SAR gitu. Kadang ya saya mulai mengakrabkan diri gitu Kak, untuk tidak bersedih lagi. Dan saya kadang ya mulai sholat-sholat gitu, memohon kepada Allah. Kadang hal positif yang lainnya lah Kak yang dapat membantu saya lakukan. Gitu, Kak. Ya betul sekali solusi yang Kakak berikan itu ya kan. Sudah berapa lama sih Kak Yusri ini mengungsi di tempat pengungsian? Di tempat pengungsian itu sekitar berapa ya Kak? 3 atau 5 hari Kak di tempat pengungsian. Lama juga ya. Apakah masih ada rasa takut akan kemungkinan terjadinya banjir? Apakah ada rasa takut Kakak gitu? Kalau rasa takut masih ada Kak, takut karena di saat di tempat pengungsian juga kadang masih terjadi hujan gitu. Jadi saya kadang kalau untuk kembali ke rumah gitu, untuk melihat rumah juga masih takut dan masih rada-rada trauma gitu Kak, melihat keadaan yang mungkin akan sudah hancur terbawa air arus dari banjir itu Kak, karena sudah saking parahnya itu Kak. Apa yang Kakak lakukan nih selama mengungsi di tempat pengungsian? Yang saya lakukan udah saya bilang tadi Kak, seperti mulai bercerita atau mulai berinteraksi dengan teman-teman satu pengungsian, berbaur, kadang juga ya mengikuti acara gotong royong atau acara lainnya yang dilakukan oleh tim SAR atau tim yang ada di tempat pengungsian itu Kak. Bagus juga ya, jadi karena ada di situ Kakak bisa bercerita gitu ya kan. Baiklah, setelah mendengar kronologi banjir nih, Kak, saya paham gitu apa yang Kakak rasakan. Sedih rasanya kehilangan keluarga, harta benda. Untuk itu, Kakak ini jangan berlarut-larut gitu dalam kesedihan, jangan terlalu takut gitu. Kakak harus menghadapi rasa takut Kakak gitu dan yakin kalau Kakak itu bisa menghilangkan rasa takut Kakak itu. Dan coba untuk berbaur dengan teman-teman yang ada di pengungsian, tetap ikhtiar dan sholat, dan selalu bersyukur kepada Allah dan berdoa, dan jangan takut atau panik jika terjadinya banjir lagi. Nah, terima kasih atas waktunya, Kak. Semoga kita dapat berjumpa lagi dengan kondisi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, menurut Kakak, kapan sih kegiatan layanan individual ini dapat kita lakukan lagi? Saya berharap kegiatan ini dapat berlangsung untuk seminggu ke depan, Kak, karena saya juga masih ada rada takut, tetapi sekarang sudah agak terrealisasi karena sudah adanya bimbingan individual yang Kakak lakukan, saya sedikit lega dan saya merasa rasa ketakutan saya sudah agak meredah gitu, Kak.
Ya, betul sekali. Kakak itu harus mengelawan rasa takut Kakak gitu ya kan. Mmm, nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, apakah, apa yang ada dalam pikiran Kakak setelah melakukan kegiatan layanan individual ini? Saya berpikir, dengan adanya layanan yang Kakak berikan ini membuat saya terbuka untuk tidak bersedih berlarut-larut dan mencoba untuk berbaur dengan teman-teman yang lain, Kak, begitu. Hmm. Bagaimana perasaan Kakak nih setelah saya memberikan layanan individual ini? Perasaan saya senang, Kak, dan lega Kakak sudah memberikan informasi dan mau mendengarkan keluh kesah saya. Dengan adanya Kakak, agak lega gitu perasaan saya sudah menceritakan dan beban dalam pikiran saya sudah mulai sedikit agak, terrealisasi gitu, Kak. Nah, bagaimana sih Kakak menyikapi masalah yang Kakak alami ini? Sikap saya yaitu untuk lebih, tawakal, Kak, berserah diri kepada Allah dan terima, dan saya akan bersikap untuk bisa lebih tenang dan mencoba meminimalisir rasa takut saya sendiri, Kak, begitu. Hmm. Apa tindakan Kakak untuk, selanjutnya? Untuk tindakan saya, Kak, ke depannya saya akan mencoba untuk lebih membuka diri, berbaur kepada teman-teman sekitar atau teman-teman dalam tempat pengungsian tersebut, dan saya mencoba untuk tidak membuang sampah agar tidak terjadinya banjir lagi, Kak. Dan saya juga akan mencoba untuk memberitahu teman-teman yang lain agar bisa lebih tenang lagi ke depannya gitu, Kak. Hmm. Bagaimana nih, tanggung jawab Kakak? Tanggung jawab apa saja yang harus tumbuh pada diri Kakak? Untuk tanggung jawab ini, Kak, saya bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang Kakak berikan ini, dan saya tidak akan tanggung jawab saya untuk lebih bersih lagi ke depannya, tidak membuang sampah ke tempat-tempat yang rawan banjir, dan saya akan mencoba untuk lebih mengikhlaskan apapun yang terjadi dan tetap tabah, Kak. Udah begitu saja, Kak. Oke, terima kasih ya Kak Yusri sudah meluangkan waktunya dengan, melakukan kegiatan pada malam hari ini. Sekian dari kegiatan kita malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yusri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Yusri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak.